Hai sahabat arsip, salam arsip. Ada yang penasaran gak sih tentang bagaimana cara pengolahan arsip? Yuk kita simak videonya. Pengolahan arsip adalah langkah-langkah penataan dan penyimpanan agar mudah pencarian dan penemuan kembali bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Perlu diingat ya sahabat arsip, dalam pengolahan kuncinya adalah penataan dan penyimpanan. Singkatnya, kurang lebih ada 10 tahapan yang harus dilakukan nih ketika kita lagi melakukan pengolahan arsip. Yang pertama, pengambilan arsip. Kita harus persiapkan dulu nih arsip mana yang akan kita olah. Yang kedua, yaitu penyortiran. Kita sortir terlebih dahulu nih antara yang arsip dan non-arsip. Yang ketiga, setelah selesai kita sortir, kita langsung kelompokkan arsipnya per tahun. Yang keempat, kita kelompokkan lagi nih sahabat arsip. Kali ini, kelompokkan berdasarkan masalah arsipnya ya, supaya lebih detail lagi. Nah, di tahap ini, kita melakukan input arsip ke dalam sistem nih sahabat arsip. Yang kemudian, hasil penginputannya menjadi data daftar arsip. Untuk membuat daftar ini, ada ketentuannya loh. Yuk kita simak. Yang pertama, mengambil berkas. Selanjutnya, berjalan menuju meja kerja. Lalu, melakukan penginputan ke dalam komputer. Beginilah contoh tampilan daftar berkas arsip. Berikut adalah kolom-kolom yang perlu diperhatikan dalam pengisian daftar arsip. Jumlah kolom yang harus ada minimal 14 kolom atau boleh lebih. Pengisian kolom disesuaikan dengan arsip yang akan diinput ya. Untuk kolom nomor berkas sampai jumlah berkas disesuaikan dengan isi arsip. Kolom tingkat perkembangan diisi dengan melihat kondisi arsip, apakah asli, fotokopi, tembusan, atau yang lainnya. Pada kolom lokasi simpan, perlu secara detail menyebutkan lokasi simpan arsip tersebut, dari mulai lantai, ruang, deret, kolom, dan baris di mana arsip tersebut disimpan. Kolom jenis arsip diisi sesuai dengan jenis arsip yang sedang diinput, entah itu surat biasa, keuangan, produk hukum, atau yang lainnya. Selanjutnya, bisa kita lihat ya sahabat arsip, contoh daftar arsip inaktif. Untuk pengisiannya hampir sama dengan pembuatan daftar berkas arsip. Ada tambahan kolom unit pengolah yang diisi oleh lembaga tempat mengolah arsip tersebut, dan unit pencipta diisi dengan bagian atau unit yang membuat arsip atau surat tersebut. Kolom kurun waktu diisi dengan tanggal yang tertera dalam arsip. Ketika mengisi kolom pejabat penanda tangan, diisi dengan pihak yang jabatannya tertinggi. Nah, begitulah sahabat arsip, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat daftar arsip. Setelah diinput menjadi daftar arsip, arsip kemudian diberi nomor di fisik arsip. Yang kedelapan, kita masukkan ke dalam map ya sahabat arsip. Setelah terkumpul sebanyak 4 map, kemudian dimasukkan ke dalam box arsip. Untuk ini, tolong disesuaikan dengan kapasitas box ya, jangan sampai terlalu banyak. Yang ke-10, ini merupakan langkah terakhir ya sahabat arsip. Kita berikan label, keterangan UKPD, masalah, nomor deskripsi atau inventaris nomor box, dan tahun ya sahabat arsip. Setelah semua langkah pengolahan sudah dilakukan, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan box arsip pada rak arsip. Penyimpanannya harus tersusun rapi ya sahabat arsip, agar memudahkan kita semua dalam proses penemuan kembali. Nah, seperti itu sahabat arsip, tahapan-tahapan dalam proses pengolahan arsip dari masih berantakan sampai rapi dan tersimpan dengan teratur di rak arsip.